Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di depan kita adalah rice cooker. Kebetulan mereknya Miyako. Kita akan jelaskan bagian-bagian daripada rice cooker. Oke, tentu saja ini adalah yang pertama kabelnya untuk kita pasang di bagian sini, di steker, colokan. Oke, sudah kita colok, kita on kan. Oke, ini sudah menyala. Dan ini kita tekan cooking. Kemudian kalau terangkat atau kembali magic warmer atau penghangat. Jadi untuk masak cooking, kemudian warmer untuk penghangat setelah nasinya matang. Oke, kita akan jelaskan bagian-bagiannya. Pada saat kita buka, tentu saja ini adalah pancinya. Oke, pancinya. Oke, bagian selanjutnya adalah di sini. Di bagian ini penutupnya, di sini juga ada namanya heating. Jadi di sini ada elemen pemanasnya. Jadi di sini akan hangat kalau posisinya warm, hangat. Di sini akan hangat atau panas, panasnya tidak terlalu panas. Kemudian di bagian melingkarnya juga ikut panas. Panasnya juga ukuran hangat. Jadi di sini ada heating, di sini lingkarannya juga ada heatingnya atau elemen panasnya yang sifatnya hanya untuk menghangat. Oke, gitu ya guys. Jadi pada saat panci dimasukkan, panci ini ikut panas dan di sini juga ikut panas. Panasnya bagian atas ini berfungsi untuk menghisap air ya, atau jadi kan panasnya nasi atau hangatnya nasi akan dihisap oleh bagian atas, elemen pemanas atas, agar nasinya tidak basah atau nasinya tidak bercampur dengan air sehingga nasinya tidak basi. Ya, jadi kalau ini tidak panas maka nasinya jadi berair, makanya jadi basi. Nasinya tidak bagus lagi untuk dimakan, tidak enak. Ya, oke, seperti itu guys. Kemudian kalau kita masak, otomatis kan posisinya cooking. Yang bagian yang panas itu adalah bagian ininya guys. Ini elemen yang sangat panas, heatingnya. Yang kalau kita masak, cooking, maka ini sangat panas sekali. Sampai 350 watt ini ya. 350 watt sampai 400 watt. Maka ini sangat panas, ikut panas pancinya, maka nasi atau air yang dipanaskan atau yang dimasak akan mendidih dan nasi pun akan matang. Oke, gitu ya guys, bagian-bagiannya. Jadi yang perlu kita jelaskan ulang, di sini ada heating untuk bagian masak, cooking, penanak nasi. Sedangkan ini ada melingkar untuk penghangat. Oke, di sini juga. Nah, di sini penting nih untuk harus panas penghangatnya supaya bisa menghisap air. Nah, ini kebetulan baru dicuci guys ya, belum dilap-lap. Oke, jadi kalau ini rusak bahaya ya, biasanya ada kabel yang lewat ke atas. Jadi kalau ini tidak hangat guys, nasinya berair setelah masak ya, ini yang perlu diperiksa ya. Ini yang akan kita lanjutkan juga untuk memperbaiki rice cooker jika ada masalah. Kemudian juga ada bagian tengah ini guys. Ini namanya termostat guys. Jadi termostat ini modelnya begini ya guys. Ini yang baru. Modelnya gini. Ini yang ada dua kaki, dua pinnya. Kemudian yang ini juga termostat yang 3 kaki. Ya, tergantung merek rice cooker atau Magicom-nya. Jadi apakah menggunakan yang 3 kaki seperti ini? 1, 2, 3. Atau yang 2 kaki seperti ini ya, kiri dan kanan saja ya. Untuk melihat apakah 2 kaki atau 3 kaki, maka harus dibuka guys, dibongkar terlebih dahulu rice cookernya. Oke, akan kita bongkar bagaimana isinya di dalam. Oke, tonton terus videonya. Jadi kalau kita bongkar, maka kita perlu menyiapkan obeng flash, kemudian obeng minis, kemudian juga ada
avometer untuk mengukur apakah tegangan masuk atau komponennya baik atau rusak. Oke, kalau menyala seperti ini, jadi kalau hangat posisinya magic warmer atau warm saja. Kalau hangat di sini, hangat di bagian sini, oke, berarti normal. Kemudian pada saat kita cooking, ini misalnya cooking, ada pancinya, ditutup, lalu kita tekan, oke, otomatis nyala bagian cookingnya. Ini nggak kelihatan ya tulisannya, ada tulisan cooking. Batu-batu guys. Jadi cooking, oke, coba kita angkat. Ya, otomatis kalau diangkat atau nasinya matang, otomatis lampunya berpindah ke warm, ya. Otomatis tidak jadi lagi atau tidak lagi panas di bagian sini. Yang panas berpindah ke sini. Pada saat kita masak aja ditekan, baru nyala bagian cookingnya. Yang panas sekali di sini, bagian sini. Ini panas guys, jadi nggak boleh tekan terlalu keras tangan kita untuk mengatas. Panas sekali guys. Oke. Tidak apa-apa kita pegang. Kalau kita pegang posisi masih nyala seperti ini, tidak apa-apa. Berarti rice cookernya aman guys. Jadi kalau kita agak-agak kesetrum, oh hati-hati, ada kebocoran. Oke, seperti itu guys. Lanjut, kita bongkar. Kalau kita bongkar, tentu saja dicabut dulu stekernya. Ya, pastikan sudah mati. Ya, kita akan melihat bagian-bagian di dalam rice cooker. Caranya, ya balikan rice cookernya. Rice cookernya dibalik. Ya, di bagian sini ada. Oke, ini dia bautnya yang harus dibuka. Tadi obengnya. Bismillah. Oke, putar kiri ya guys kalau buka. Oke. Tergantung tipenya ya. Jadi ada yang bautnya banyak, 1, 2, 3. Kebetulan cuma 1 di sini. Bagian bawahnya. Apakah ada lagi baut di sampingnya? Perhatikan guys. Oh, ini ada baut juga. Ya, tergantung apakah baut ini nyangkut di sini atau hanya untuk sini saja. Kemungkinan baut ini di pinggirnya dibuka guys. Kemungkinan ini nyangkut dengan ini sehingga nggak bisa buka nantinya kalau nggak keluar. Oke, dibuka aja dulu. Oke, selanjutnya adalah dengan mencongkel guys. Makanya ada obeng minis. Oke, seperti ini. Oke, dicongkel. Oke guys, ya itulah dianya model di dalam. Oke, kita jelaskan. Ini kan cukup lama jadi agak kotor ya guys. Oke, dibersihkan saja. Oke, kita lanjut di bagian bawah. Kita jelaskan ya. Ya, ini semua kabel-kabelnya. Jadi pada saat kita tekan, oke, atau dinyalakan mulai masak, maka otomatis mulai ini dua kaki untuk bagian heating yang bundarnya. Kemudian ada juga ini melingkar, ada melingkar ini tempatnya heating melingkar untuk hangat. Jadi hangat itu sekitar 35 watt. 35 watt, 40 watt untuk sekedar menghangatkan nasi ya yang melingkar. Kemudian juga ada juga yang melingkar kabelnya ke atas untuk di bagian penutup, itulah untuk menghangatkan sekaligus menyerap air agar nasinya tidak basi guys, atau nasinya tidak berair. Oke, selanjutnya juga ya di sini inilah tempat keluarnya air, itu air yang dihisap dari penutupnya keluarnya ke sini guys, agar nasinya enak. Oke, ini baik, perhatikan. Kemudian bagian yang penting lagi, jika rice cooker mati, perhatikan ya, jika rice cooker mati, di sini ada namanya, perhatikan ya, ini namanya thermofuse. Ingat, jika rice cooker mati, ini ada
thermofuse. Perhatikan dulu ya kabel-kabelnya. Khawatirnya kalau mati total rice cooker, ingat yang perlu diperhatikan kabel sampai masuk ke sini. Kabelnya kalau putus, apakah digigit tikus atau terbakar, jadi tinggal disambung aja guys ya teman-teman. Kalau tidak ada yang putus kabelnya, yang biasanya thermofuse ini yang putus, tinggal diganti guys. Nah, thermofuse-nya banyak stoknya nih. Ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini nih, karbon ya, yang langsung tinggal dipasang. Ini disambung aja di sini, sambung, kemudian disambung ke sini. Jadi kalau untuk mengukur thermofuse ya gunakan avometer guys. Oke, avometer dikalibrasi seperti ini. Nah, itu namanya kalibrasi odometer. Tinggal kita ukur. Oke guys, tinggal kita ukur. Cara ukurnya tempelin aja di bagian ujungnya satu sama ujungnya satu. Oke, bergeraknya guys, berarti thermofuse-nya masih bagus, ya kan? Masih bagus. Ya, karena memang tadi nyala. Kalau mati, ini mati, maka rice cookernya mati guys. Tidak nyala sama sekali semuanya. Kayak gitu ya guys. Nah, rincian perbaikannya. Selanjutnya, jika permasalahan yang sering terjadi pada rice cooker, sering sekali terjadi, dan memang penyakitnya, satu, ya kita lihat dulu bagian depan sini dan isinya. Oke. Mati total. Kalau mati total, perhatikan kabel sampai di sini. Ya, biasanya itu dia, guys. Kalau mati total, tidak nyala sama sekali. Lalu nasinya basi. Berair, nasinya berair. Setelah masak, nasinya berair, guys. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah bagian ininya nih tadi, penutupnya, guys. Perhatikan kabel yang lari dari bawah sini, dari bawah sampai ke ini bagian belakangnya guys. Di bagian sini ada kabelnya nih guys, kabel sini ke sini sampai kita buka bagian belakang sini. Bagian ini dibuka karena di belakang sini ada kabel yang lari ke atas. Dibuka semua ini, dicongkel, ada bautnya nih guys di dalam sini, di sini ya, dibuka. Nah, pastikan ke atas, jangan sampai ini putus. Biasa sering putus guys, ini kan sering buka tutup, kabelnya panas kan, hangat, panas lama-lama kan, sering dipakai kabel itu kan akan mudah juga terbakar. Nah, perhatikan bisa jadi di sini putus, tinggal disambung aja guys. Kalau sudah diperiksa nggak ada putus kabelnya, nah, biasa di bagian sini headingnya memang sudah minta diganti. Ya, headingnya kecil, bundar, ada yang bundar, ada yang segi empat, kecil aja di bagian sini. Oke, seperti itu, melingkar. Ada juga melingkar di bagian sini. Oke. Nah, itu kalau hanya sekedar penghangat tapi basi, berair. Kalau kabelnya sudah nyambung semua, nah, kemudian untuk masak, ya masaknya bagian sini. Perhatikan kabelnya dan sambungannya. Atau ini diukur guys, headingnya masih bagus atau tidak. Caranya sangat gampang juga guys, tinggal diukur pakai odometer. Oke, odometer guys, ini di sini titiknya. Oke, jalan guys, bergerak karena memang masih bagus guys. Kalau ini ditempelin, sudah kalibrasi ya, lalu kita tempelin di sini, tempel kiri dan kanan, tidak bergerak, nah, maka ini mati guys. Heatingnya ya, sebagai panasnya yang sangat panas itu 350-450 watt. Nah, derajatnya tergantung ya, bisa ini, makanya ini ada di sini thermofuse ada nilainya guys, ada sampai 155 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, ada 250 derajat Celcius. Inilah yang panas sekali, bisa mendidih air atau bisa mematangkan nasi. Ini baru api dunia guys, bisa mematang nasi. Tangan kita nggak boleh masuk, nggak boleh pegang kalau sudah lama. Nah, bisa melepuh nih tangan ya. Oke guys, nah,
Selanjutnya, yang biasa masalah lagi adalah rice cooker ini sering sekali baru kita masak, baru kita mau masak sebentar, misalnya ini sudah tertekan, langsung otomatis naik kembali guys. Belum sempat matang nasinya, baru beberapa menit, baru 3 menit turun lagi. Nasinya baru hangat, baru panas. Baru berasnya dimasukin air di dalam, baru sekedar panas, belum mendidih, mati guys, turun lagi. Kemudian mendidih, belum sampai matang nasinya, jatuh lagi. Seperti itu terus. Akhirnya kita tekan, tahan terus, baru ditahan-tahan secara manual. Akhirnya ya baru bisa matang. Tapi ini ditekan terus guys, kan capek, repot ya. Apalagi kalau kita ingin keluar tidak dijaga, bahaya guys, bisa terbakar karena kan ditahan. Jadi kalau yang baik normalnya itu setelah matang nasinya, ini otomatis naik guys. Jadi kembali ke hangat, warm saja. Permasalahan seperti itu biasanya permasalahan ada di bagian yang ini guys. Ini guys, ini yang disebut dengan termostat guys. Ya, termostat. Ini dia tadi yang kita sebut dua kaki. Ini yang 3 kaki. Kebetulan yang ini 2 kakinya guys. Kebetulan 2 kakinya. Caranya kita buka. Ini yang akan kita perbaiki, karena memang rice cooker ini masalahnya adalah jatuh terus tombolnya itu, tidak otomatisnya tidak terlalu berfungsi baik pada saatnya harusnya nasi sampai matang. Nasi belum matang sudah langsung jatuh. Masalahnya ada di termostat ini. Ini adalah pengatur suhu masak nasi, atau lagi nasinya dipanaskan tapi nggak jatuh-jatuh, tapi langsung jatuh, ya ini dia. Atau nggak jatuh sama sekali, masak terus sampai nasinya gosong. Nah ini dia nih penyebabnya, ini tidak jatuh. Ya ini saklar penghubungnya. Jadi pada saat jatuh ya listrik akan terhubung ke heating untuk penanak, atau saklarnya akan menghubungkan ke heating melingkarnya untuk hangatnya, atau di atas untuk hangat. Nah itu guys, makanya lampunya pindah-pindah. Yang ngatur ini adalah ini saklar, ini switchingnya, saklar untuk pembagi ke penanak, saklar untuk pembagi ke penghangat, dan ini akan terhubung dengan lampunya, lampu indikatornya, penanda untuk masak atau penanak. Oke gitu ya guys. Perhatikan, cermati kata-kata saya ya. Mungkin sulit untuk dipahami, tapi nggak apa-apa. Baik, selanjutnya adalah dengan kita akan mengganti bagian ini. Oke, rice cooker ini memang harus diganti. Maksudnya ganti komponennya. Rice cooker ini tidak bagus otomatnya atau pengatur suhunya, sering jatuh-jatuh karena tidak terkontrol baik. Belum matang jatuh lagi, belum matang jatuh lagi, diangkat, ditekan lagi, jatuh lagi, ditekan lagi, jatuh lagi. Itu disebabkan karena termostat ini sudah nggak berfungsi baik guys. Gimana sih cara kerjanya dia nih? Perhatikan ini kan tertekan, ini di tengahnya ada bagian tengahnya ini. Oke, otomatis ini guys, ini akan jatuh dengan sendirinya kalau nasinya matang. Ini dia. Kalau pada saat kita tekan, kita masak, nasinya mulai matang, harus ini langsung ini jatuh pada saat nasinya sudah matang. Tapi kalau jatuh nasi belum matang, nah ini dia nih, tidak baik termostatnya. Oke, selanjutnya kita lakukan penggantian pada rice cooker ini. Oke, ini kuncinya, gunakan tang runcing seperti ini, lancip seperti ini. Oke, kita luruskan ini. Oke, diatur baik-baik, diatur supaya bisa keluar guys.
Ini kuncinya ini dikasih bundar dulu guys agar bisa keluar di lubangnya. Oke, diputar dulu agar bisa keluar di lubangnya guys. Oke, pastikan bisa keluar. Belum keluar guys. Ini ada lubangnya di sini nih, tapi ini kita juga ikut kasih bundarin penguncinya. Oke, sudah keluar. Oke, seperti itu. Kalau sudah seperti ini bisa keluar. Nah, ini keluar ya. Ini akan menahan, tidak bisa dikasih keluar ke bawah. Kemudian ini dikasih seperti ini. Oke, jatuh. Ya. Jatuhnya di mana? Di bagian sini. Oke, seperti itu ya. Tentu pancinya sudah dikasih keluar ya. Ini nggak bisa jatuh di sana kalau ini nggak keluar. Oke, ini sudah berkarat juga. Ini kurang sensitif lagi guys nantinya. Memang kelihatannya ini ditekan, terangkat, tarik, ini otomatis jatuh sendiri harus kalau lagi masak. Tapi ini sudah nggak berfungsi baik. Ini ya guys. Jadi ini yang baru, ini yang lama. Oke, kancingnya seperti ini tadi ya, penguncinya ya. Jadi ini kalau ke dalam, didorong ke dalam begini, maka akan bisa ditarik dari sini. Dipasangnya dari atas ya. Kemudian di bagian bawah tadi ada kancingnya guys. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Pasangnya seperti ini. Perhatikan tanda ininya. Tanda kuncinya ada di bagian sana, kuncinya ya. Oke, jarak dekat dulu. Oke, seperti itu guys. Ini melingkar, ini untuk masuk ininya, kuncinya. Kemudian ini bagian inilah yang menjepit bagian ini tadi, menjepit ini ya. Ya, karena inilah yang ngatur agar bisa saklarnya juga mendeteksi pindah ke mana, pindah ke matang, penanak, atau untuk penghangat. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, ini ditahan seperti ini guys. Ya, dimasukkan dari luar dulu ya. Caranya lagi tadi ini di posisinya dikasih melingkar dulu. Supaya bisa masuk guys ya. Kasih rapat dulu seperti ini. Agar bisa masuk di sini guys ya. Lubang ininya. Oke. Jadi kalau sudah bisa masuk, tinggal dilebarin lagi nanti supaya lurus, supaya tertahan ini, supaya nggak keluar lagi. Oke, gitu ya guys. Kita pasang dari depan. Oke, sudah langsung masuk ini guys. Pas dengan ini. Oke, sudah nyangkut. Kemudian ini dikasih lebar. Kasih lebar ke samping. Oke. Ini dikasih geser sini agar memang tidak keluar lagi. Kemudian ini bagian kunci ininya lagi dibuka, jangan ditutup. Oke.
tarik dulu. Oke, sudah ya. Ini tidak boleh kita melengkung lagi supaya masuk di lubang ini, tapi kita akan membuat dia mendatar atau rata seperti ini agar bisa tertarik oleh ini. Jadi kalau nasinya sudah matang, ini akan jatuh dan tertarik oleh penyangga ini, supaya saklarnya beraktif juga. Saklar ini akan pindah ke hangatnya. Pada saat kita tekan masakan, sebenarnya kita tekan ke bawah ini untuk matang, maka otomatis ini naik. Tentu saja harus dimasukkan dulu pancinya ya. Pancinya dimasukkan. Kalau kita sudah tutup, ini kita tekan, saklar tekan, otomatis ini kan lengket naik, ini lengket dengan panci. Dekat dengan pancinya, maka mulailah heating bundarnya mulai masak ya, panas terus, dan membuat beras yang kita mau masak akan menjadi matang atau penanak nasi. Jadi kalau sudah matang, ini akan turun otomatis. Kalau sudah turun, oke, pindah seperti ini, turun, maka terganti dengan warm. Seperti itu ya guys. Perbaiki rice cooker gampang sekali, caranya gampang. Hanya saja barangnya jika sudah nggak berfungsi baik, itulah yang menyebabkan kurang kinerjanya kurang maksimal. Tapi kalau mengganti termofuse, ganti termostat, ganti saklar ini jika terbakar, ganti kabelnya jika terbakar atau putus. Kemudian ini ada termostat juga. Termostat untuk melingkarnya ini. Termostat ini namanya termostat ini, saya tunjuk ini termostat yang melingkar untuk di bagian dinding panci ini. Jika sudah rusak atau konslet di bagian heating melingkarnya, maka di sini akan putus termostatnya kalau kelebihan panas, supaya tidak terjadi kebakaran guys. Gitu ya guys, kita cukupkan sekian. Jadi kita pasang kembali. Oke, ganti ini. Oke, ganti yang lama sudah untuk termostat ini atau pengatur suhu matangnya makanan atau masak nasi, dan akan jatuh otomatis kalau sudah matang dan pindah ke hangat. Gitu ya guys, semoga bermanfaat. Kita tutup. Ini dia bagian ininya, pasang di sini. Masukkan. Untuk memasukkan posisi ini dia. Inilah yang untuk baut samping. Pastikan ini sama ukurannya. Oke. Tinggal dipukul aja. Oke. Pakai tangan ya, jangan pakai yang keras, nanti bisa penyok. Oke, diambil sekrupnya tadi. Oke, sekrup kecil yang ini, yang samping. Oke, selanjutnya sekrup yang besar bagian sini. Ini wajib dipasang ya guys, nanti terbuka di bawahnya, walaupun ada kancingnya. Semua ini ada kancing, tapi gampang terbuka kalau enggak ditutup dengan sekrupnya. Oke, seperti itu guys.
Untuk membuktikan kita coba nyalakan kembali, colok. Oke, sudah menyala. Dasar kita tekan. Oke, ini hangat. Jadi kalau barusan kita tekan sebentar mulai panas, belum panas sampai mendidih, jatuh lagi. Ya, ini segera diganti termostatnya atau pengatur suhunya. Oke gitu ya guys, ini tinggal dilap-lap, dibersihkan aja rice cookernya, magic comb-nya. Oke demikian, semoga bermanfaat. Like and subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.